Alright. Bismillah wa billah wa khairil asma'ul husna kulluhu lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pemirsa penakluk jalanan, kembali lagi bersama saya, pengisi redaksi penakluk jalanan ya. Hari ini perayaan hari ke-10 saya melakukan motovlog. Hari ke-10 berarti masih ada berapa? 990 hari lagi menuju finish. It's a very long journey everybody. Masih panjang perjalanannya ya, menuju 1000 hari. Tapi kita jalani aja. Oke, kita agak ngebut dikit ya. Sebenarnya saya nggak pakai Google Map juga udah hafal sih, cuman supaya lebih apa ya, gimana ya manusia zaman sekarang, jadi walaupun udah hafal jalan pakai Google Map ya, karena perjalanan kita seperti biasa 1 jam dari arah Bekasi menuju Jakarta Kuningan. Sebelum kita lanjut, seperti biasa saya menghimbau kepada seluruh pemirsa untuk tidak mengambil video saya sepotong-sepotong, apalagi hanya kata-kata negatif yang diambil nanti ya, kalau saya lagi kaget. Namanya manusia, dan saya juga belum terlalu tua, mungkin kadang-kadang ngomong kasar gitu ya. Oke. Set, ini kok kosong ya, bisa ngebut banget nih. Apakah kita akan menempuh perjalanan dalam waktu setengah jam, teman-teman? Sangat, atau saking enggak ya, baru aja saya ngomong di depan kosong, ternyata langsung macet. Tapi ini not really crowded. Biasanya macet dari belakang, cuman hari ini kok nggak macet dari belakang ya. Kita ambil ini dikit. Alright. Kayaknya ini di Satin. Wah, kalau sebenarnya saya bisa menjamin ya teman-teman, seandainya jalanan gak macet, kosong gitu, saya bisa, motor itu bisa di 80 100 80 100 gitu ya. Saya berani jamin ke Jakarta itu cukup 30 menit aja ya sebenarnya ya, nggak lama ya. Berkendara 30 menit tuh kalau di Jakarta ya
sebentar aja ya teman-teman. Hari ke-10 ini saya sangat bersemangat ya teman-teman, karena alhamdulillah atas izin Allah hari ini saya sarapan pagi dimasakin nasi goreng oleh istri saya. Nasi goreng telurnya 3 biji ya. Kalorinya sudah cukup, energi yang cukup untuk melawan jalanan ini. Jadi perut saya terisi nih. Harusnya sih saya bisa kebut-kebutan ya, tapi tetap harus memperhatikan keselamatan. Tadi juga udah syahadat ya. Sekedar informasi kembali kepada seluruh pemirsa, kenapa saya selalu bersyahadat sebelum memulai perjalanan. Bentar, saya lupa doa juga ya. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenapa saya selalu bersahadat? Karena kepotong kah? Maju. Bro, sabar bro. Kenapa saya selalu bersyahadat? Karena saya selalu mengingatkan perjalanan bisa jadi tanpa kembali. Artinya kita perjalanan pergi dari rumah, bisa jadi kita tidak kembali ke rumah ya teman-teman. Karena hanya Allah yang tahu, menurut ajaran Islam ya teman-teman, hanya Tuhan yang tahu kapan hidup kita akan berakhir. Bisa jadi kita berakhir di jalan gitu kan, karena sehari kurang lebih saya itu 3 jam ya di jalan ya. Enggak sih, 2,5 jam lah kalau kosong ya, itulah. Nah, setiap perjalanan pergi dan perjalanan pulang saya mengucapkan syahadat. Perjalanan pergi dan pulang baca syahadat, karena bisa jadi perjalanan pergi kita tanpa kembali dan perjalanan pulang kita pun tanpa kembali. It's possible. Gitu ya. Maka jangan lupa kepada pemirsa, menakluk jalanan selemah apapun iman kita, selalai apapun kita dalam beribadah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya perjalanan kita bisa diberkati ya. Nanti jangan lupa berdoa. Motornya sangat berdebu ya, sama seperti motor saya ya. Belum, jarang dibersihin. Tapi saya kalau masalah penampilan motor memang agak kotor ya. Tapi kalau diri saya sendiri bersih ya, saya selalu menjaga. Insya Allah selalu menjaga agar bersih. Adapun motor, saya selalu menjaga performance motor supaya motor ini selalu bisa dipecut. Tapi kalau dari luar memang mungkin kelihatan kotor. Sayangkan.
Eh, karena saya tadi berangkat jam 7 lebih ya, malah hari ini kayaknya nggak tahu lah. Kalau di depan macet kita boleh bahas topik yang kemarin. Kita melanjutkan dari pelemahan rupiah ini, siapa yang harus bertanggung jawab, dan ketika sudah terlanjur apa yang harus kita lakukan. Ya, nah, agak padat salib lewat sini. Tapi bahayanya kadang jalan di sini rusak pinggir-pinggirnya itu ya. Aduh. Lagi ayo terus. Ambil kali dikit, kanan dikit ya. Oke, belok ya. Wah, kita bisa ambil, bisa ya teman-teman ya. Kita ambil aja ya, demi kecepatan. Set. Nah, ini yang saya suka. Kalau saya berhasil menyalip itu bisa menghemat kurang lebih ya 3 menit ya. Tapi tetap harus berhati-hati ya, karena dalam berkendara itu sangat berharga setiap detik ya teman-teman. Nice. Disambut dengan kemacetan. Tetap harus berhati-hati. Ambil lagi. Aduh, semak. Ini lumayan ya. Beberapa penghematan. Oke, di depan kita belok, karena
depan lampu merah seperti biasa kita siap-siap untuk mengambil trotoar ya teman-teman ya. Hijau sih. Let's see. Wah, ke bagian hijau. Apa ya? Kita ambil dulu dikit. Set. Tetap kita, karena saya takutnya tiba-tiba merah, jadi saya tetap ambil trotoar dulu ya. Aduh. Kalah ya, kita susul ya. 160 cc ini bos, BCX. Lebarin dikit. Oke. Alright. Aduh. Aduh, sangat disayangkan di sini. Kok rame banget teman-teman. Lautan manusia. Oh, sangat disayangkan ya. Aduh. Tak apalah, walaupun ramai, tapi ini pohon rindang ya. Di balik pohon rindang sangat adem. Merah, maju lu dikit bos, mantep. Ya. Jadi sebenarnya motor kita itu hanya perlu akselerasi bawah ya teman-teman. Duh. Tutup lagi kaca. Cukup akselerasi bawah sih kalau harian menuju Jakarta, apalagi kondisinya macet begini ya, ramai lancar gitu atau macet banget. Kita perlu akselerasi bawah aja, artinya saya sini merasakan saya perlu akselerasi bawah. Misalkan dari 0 sampai 70 kilo itu bisa 3 detik. Nah, motor itu sangat berguna banget ya, karena kita ngebut di speed bawah aja ya. Hampir jarang berkendara di bekas arah kantor ini menyentuh angka 100 km per jam gitu ya, hampir jarang banget. Jadi cukup main akselerasi bawah aja ya teman-teman. Makanya mungkin bisa di upgrade kirian gitu. Oh, mereka muncul dari sini ya. Boleh dicoba, walaupun saya takut ya mencoba eksperimen jalan pagi itu. Set, 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 set. 99 rem ya teman-teman ya. Tadi hampir 100, cuman motor depan kayak ragu-ragu dia mau
kemana gitu kan. Masuk kan ya teman-teman, masuk ya. Hijau ya. Macet sayangnya, sayang sekali. Macet teman-teman. Kok ngambilnya lebar banget Scoopy depan ini. Saya jadi nggak bisa nyalip ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita disambut dengan kemacetan. Daerah mana sini? Jenderal Basuki masih ya. Jadi jalan Jenderal Basuki itu cukup panjang ya teman-teman ya. Amazing. Keringat sudah mulai mengucur ya teman-teman. Set, apakah kita terkena bos? Oh, hampir banget ya. Kita lihat ke arah mana kita. Arah sini masuk nggak ya? Saya juga nggak tahu ya teman-teman. Apakah arah sini masuk? Kayaknya sih nggak masuk ya.
Bingung saya ambil kanan atau kiri ini ya. Oke, sepertinya kita harus bottleneck di depan. Tung 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 tung. Luar biasa. Bottleneck. Harusnya dibikin lagi kali ya jembatan jalan layang di atas nih, tapi melewati jalan tol di atas, bingung juga ya teman-teman ya. Caranya bagaimana ini? Masuk ya, kita bottleneck. Wah, motor apa ini teman-teman? Vespa kah? Saya pun tidak tahu. Dan saya pun tidak pernah diberitahu. Sampai kapanpun saya tidak tahu. Vespa teman-teman, kencang dia ini sebenarnya ya, karena ringan. Ngelamun saya, kita harus ambil jalur sini buru-buru. Jangan ngelamun ya teman-teman. Hari Rabu sih di sini nggak macet. Aduh, rasanya enak banget teman-teman kalau nggak macet di terowongan ini. Ambil kanan ya, asisten. Bah, sorry Pak. Kaki saya nginjak pengendara lain ya teman-teman. Aduh, namanya juga di jalan ya, saya nggak ngeliat kaki pengendara lain teman-teman. Astagfirullah, saya udah minta maaf sih. Ya itulah, namanya juga di jalan, tidak ada hitam, tidak ada putih, kadang abu-abu ya begitu ya teman-teman ya. Nah, inilah robot penjaga ya, luar biasa. Tapi jujur aja, saya sebagai manusia biasa, kenapa saya terburu-buru? Ya bisa dibilang selain menghemat waktu, saya pun orangnya tipe orang yang tidak bisa menunggu gitu ya. Makanya saya nggak mau naik kereta, karena kita berdiri menunggu, walaupun bisa dilakukan dengan hal-hal positif seperti baca berita, tapi kan
kalau bete kita scrolling ngantuk gitu kan. Makanya saya lebih memilih pakai motor. Nah, pakai motor pun saya buru-buru. Ya tadi saya tidak bisa menunggu, tapi saya salut ke pengendara mobil, salut ini juga ya sebenarnya. Penyabar juga ya teman-teman ya, pengendara mobil, karena mereka kan nggak bisa susul menyusul gitu kali ya. Nah, tapi saya tetap punya pendapat bahwa walaupun itu tidak mungkin, ya, para penguasa itu bikinlah aturan, jangan gak hanya ganjil genap. Coba ada satu hari aja tanpa mobil pribadi gitu ya. Kalau mobil dinas atau kendaraan public transportation ya itu biarin, tapi coba satu hari tanpa kendaraan pribadi, mobil. Kita lihat apakah jalanan masih macet atau enggak gitu kan. Tes saja dulu, kita coba. Oh, kita mau bottleneck ya, berarti kita ambil kanan ya teman-teman ya. Jangan lupa, jangan ngelamun ya. Jangan melamun teman-teman. Kita akan melakukan bottleneck di depan. Nah, ini bottleneck di sini nih yang saya tunggu-tunggu. Tanah Abang, Tebet, Kuningan. Ya, perlu jambel. Bisa milih sih, kayaknya nggak sempet lah kita bottleneck, kita langsung ambil ini aja deh. Langsung ambil kanannya teman-teman ya. Fantastico. Ternyata macetnya di sini ya, teman-teman. Aduh. Ade ini plat mana ya? Aerox.
Tapi walaupun saya di jalan bisa 1,5 jam gitu teman-teman, infonya ini harus diklarifikasi. Di US itu pakai mobil ya. Di US itu masyarakat itu pergi ke kantor itu bisa 2 jam sampai 3 jam teman-teman dalam satu kali pergi. Kalau saya kan bolak-balik PP 2 jam sampai 3 jam. Kalau di US itu bisa 5 jam sampai 6 jam teman-teman. Bener nggak tuh? Katanya di US itu orang rumahnya tuh jauh-jauh dari arah kota. Biar ya. Bisa dibayangkan sih, kalau perjalanan kantor udah 5 jam sampai 6 jam, berarti 1/4 hidup kita setiap harinya itu udah habis di jalan tuh. Sangat apa ya, ya menurut saya kayak nggak worth lah ya, tidak bijak ya teman-teman ya. Ada-ada aja yang orang mendadak, saya pun nggak fokus. Jadi kita tuh nggak boleh hanya ngelihat kendaraan depan kita, tapi depannya lagi, supaya kita bisa memastikan pengarah mana ya. Kalau bisa sih 2 kendaraan di depan lah, itu lebih baik ya. Agak miring. Esteem. Bijak lah, saya orang segitu tuh bijak. Jadi intinya mah mau pakai motor atau mobil, kalau pakai kendaraan pribadi mau motor sama mobil, kayaknya kalau dari segi waktu ya bisa jadi kalau mobil kan lewat tol, tapi tetap ketika turun dari tol macet lagi ya. Bisa jadi motor lebih bisa ngirit 15 menit, BBM lebih irit, tapi mobil dari segi waktu dia bisa jadi lebih lama, BBM lebih boros, tapi nggak panas, kita ber-AC gitu ya. Dan kalau bisa sih kalau pakai mobil tuh udah punya driver ya, supaya kita di mobil itu bisa sambil
meeting, ibaratnya ideation ya, mencari inspirasi gitu kan. Kita ambil kanan dikit, kanan lagi. Saya dari tadi nggak bottleneck ya, ngikutin di kanan terus ya, tapi kita harus coba bottleneck sih. Aduh, saya terjebak atau tidak ya? Astagfirullah, saya terjebak di antara mobil-mobil ya teman-teman, karena saya banyak ngelamun ini. Enggak juga sih, enggak terjebak ya, ini masih bisa. Go. Aduh, coy, astagfirullah, spion saya menyabet mobil sebelah ya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Kayaknya sih aman lah, karena itu hal yang lumrah ya. Bottleneck nggak nih? Hei. Ini saya kayak salip menyalip. Langsung adem sejenak, tapi tetap ya teman-teman, di depan kemacetan yang baru sudah menunggu. Oke, tantangan demi tantangan. Kita serius dulu karena kita akan agak ngebut dikit. Menit ya, sebenarnya 30 menit sih kalau lihat macetnya kayak gini. Apa ya, kita coba ambil kiri deh. Oke, kanan lagi yang kosong. Saya mau ngambil, sorry bro, saya mau ngambil kiri tapi dikasih jalannya kanan terus teman-teman. Apalah, kita ambil kanan aja, karena dulu waktu saya SMA pun saya langganan ambil jalur kanan teman-teman ya. Karena karakter pengendara jalur kanan itu biasanya, kalau menurut saya itu lebih lihai ya, lebih jago ya dibandingin pengendara jalur kiri. Jadi pada kanan kirinya tuh bagus gitu loh. Astagfirullah, masuk saya teman-teman ya. Tuh, sangat disayangkan ya.
alright, it's alright. Oke, apa kita harus ambil jalur ini dikit? Ambil ya teman-teman ya. Waduh, walaupun kayak sayang banget ya teman-teman. Nah, kita ambil jalur bottleneck teman-teman ya. Karena ini depan truk dan bus ini susah ya. Kita mau nggak mau ambil jalur bottleneck nih. Anjir, bus juga ramai ya, kendaraan dalamnya. Wah, sadis sih. Wah. Everyone is doing. Kalau saya ngelihat orang-orang pagi-pagi berangkat kerja gitu ya, ingat ya teman-teman, kalau niatnya hanya sekedar untuk mencari uang, memenuhi kehidupan sehari-hari, kita bekerja pastinya kalau niatnya hanya seperti itu, menurut saya sayang sekali ya. Kita pagi-pagi bermacet-macetan, panas di jalan ya, sedek-sedekan, polusi, merusak tubuh. Kalau hanya diniatkan untuk mencari uang ya, itu sangat disayangkan ya teman-teman. Atau hanya untuk kehidupan dunia aja sangat disayangkan, tapi kita ini harus ada ibaratnya ibroh lah, hikmah yang harus kita ambil setiap harinya. Walaupun saya sendiri hanyalah manusia biasa ya, tapi saya berharap setiap hari saya selalu mengingat dan meniatkan diri saya supaya segala langkah ini dicatat sebagai bentuk kebaikan ya, dan bentuk utilisasi diri, aktualisasi diri, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kita masih hidup gitu kan. Masih ada satu jembatan yang harus saya lewati teman-teman. Di atas itu salah satu ini aneh sih, kalau motor nggak boleh masuk nih, aneh ya. Masuk aja semua motor, saya dukung ya.
Orang udah ditinggiin kok ininya, batasnya udah nggak make sense. Jadi aturan tuh kan dibuat manusia, harusnya diubah ya sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Ish. Oke, kita dapat jembatan kosong gini enak ya. Enam menit lagi. Ini motor apa ya teman-teman ya? Asap Gojek. Motor-motor yang ngeluarin asap putih itu bikin pusing kepala ya teman-teman ya. Itu emisinya udah bahaya sih. Tapi mungkin gimana lagi, budget terbatas. Tapi motor-motor kayak gitu sih tinggal menunggu waktu ya teman-teman ya. Ya nggak dapet ya teman-teman ya. Merah. Inilah pentingnya sarapan ini ya teman-teman. Saya sangat berenergi ya hari ini.
bisa datang jam 8 lebih, belum setengah 9 kurang ya. Ramai sih jalannya, cenderung ramai ya jalanan teman-teman. Coba kalau kosong nih, it's gonna be amazing. Masuk ya. Alright, thank you everyone, thank you pemirsa sudah menyimak perjalanan saya hari ini, hari ke-10. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat menghadapi hari ini. Berikan yang terbaik, jangan menyerah, dan hadapi semua dengan tegap. Thank you, saya tutup. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.